Terima kasih semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Suara saya clear? Ya, bagaimana paginya hari ini? Ada yang mau open mic? Bagaimana paginya hari ini setelah mendengarkan dua lagu? Tadi apa sih lagunya? Kau Rajaku dan Diam di Hadiratmu. Ada yang masih diam di kasur? Luar biasa, terima kasih Cecil. Ada lagi? Yang langsung open mic boleh ya? Nanti kita eh kasih itu. Giveaway, kayaknya sekali ya. Oke, saya izin share screen ya, karena waktu kita terbatas. Kemarin, eh, kemarin panitia PMKU menghubungi untuk memastikan hari ini bisa apa enggak ya. Terus saya sebenarnya kemarin mau jawab, mau hubungin Pak Saulan bisa digeser nggak gitu. Karena terus terang saya sedang tidak baik-baik saja dalam hal aktivitas yang sangat padat merayap luar biasa gitu. Agak lama ya saya bahas ya Valen. Siapa yang kemarin ngubungin nih Valen? Iya Bu, sama Valen. Valen ya? Agak lama saya balas ada berapa jam ya Valen. Karena setelah itu ternyata saya disentil dengan Valen nanya juga judulnya apa, topiknya apa, topiknya menjadi murid Kristus. Gitu. Kemudian saya disentil dengan topik saya dan Anda untuk siapa sebenarnya pagi ini gitu ya, untuk saya dan Anda gitu. Siapa yang akan kita bahas di sana gitu. Kita akan membahas terkait bagaimana peran eh, hidup kita yang sudah diperbaharui oleh oleh Yesus, oleh Yesus gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi sama dengan dia dan bagaimana kita terkoneksi satu dengan yang lain sehingga saya memberikan topik ini kepada Valen ya. Dan yang menjadi tujuan hidup kita yaitu dari Matius 28, pergilah gitu ya. Sekarang saya udah siap pergi apa belum? Apa saya sudah berada di ujung dunia? Apa saya sudah oke dengan perbekalan yang saya bawa? Apa saya sudah oke dengan kemana saya akan pergi? Apa saya sudah siap dengan koneksi-koneksi saya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saat Valen menghubungi ya. Akhirnya saya jawab setelah itu, oke Valen gitu. Ya, sebelum kita sharing, saya lebih ke sharing aja sedikit pengalaman yang saya alami ya. Sebelum kita sharing, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih bukan suatu kebetulan, tapi rancangan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Terpuji-terpuji Engkau Tuhan yang memberikan kami semangat dan memberikan kami hati untuk boleh terkoneksi satu dengan yang lain. Terpuji Engkau buat kesempatan indah pada pagi hari ini kami akan sharing, berbicaralah kepada hati kami masing-masing supaya kami bisa memahami apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kami dan memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Nah, oke. Menurut teman-teman semua, boleh langsung open mic ya. Siapakah Tuhan Yesus itu di dalam hidup masing-masing, di dalam hidup kalian, atau siapakah Tuhan Yesus yang kalian kenal itu? Boleh di kolom chat, karena kita lebih ke interaktif aja. Saya nggak berkhotbah, saya bukan pendeta. Nanti biar ke Pasepto aja yang berkhotbah ya. Kita sharing saja, siapa Tuhan Yesus itu? Bagaimana saya terkoneksi dengan beliau, dengan Tuhan Yesus? Lah saya nggak kenal. Bagaimana saya terkoneksi dengan Valen? Lah saya nggak punya tujuan, nggak kenal Valen ya. Siapa Tuhan Yesus itu? Halo, hai, sudah pada bangun kah? Di kolom chat aja kalau nggak, kalau masih ada bilognya. Saya juga masih ada tuh, belum mandi.
Ada 90 orang nih. Oke, terima kasih Mel, juru selamat. Baru Mel yang bangun ya, selain yang open mic kan kelihatan ya udah bangun gitu. Sosok Bapak yang pengasih. Lebih dari segala yang kita butuhkan. Aduh, terima kasih. Penolong ada pada diri kita, Tuhan Yesus, sosok yang kita teladani. Teman yang mengasihi. Terima kasih Denis Tos. Ya, terima kasih untuk komennya. Ya. Nah, saya menjawab kalau pertanyaan ini ada di saya dalam situasi saat ini, ya, saya bilang saya sedang tidak baik-baik saja dalam hal aktivitas ya yang luar biasa harus kemana-mana dan harus mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kalau melihat dari siapa sih Tuhan Yesus itu, bagi diri saya, bukan terkait filosofi yang sudah kita bahas, di Nimogi dan Momogi sebelum-sebelumnya ya, oleh para teologi ya sebelumnya. Nah, ini bagi diri saya, Tuhan Yesus itu adalah box ajaib, Doraemon, teman curhat. Ya. Kenapa? Karena kalau saya nanti menceritakan apa yang saya alami contohnya ke siapa ini ya, eh, ke Rahel, tiba-tiba besok Rahel makan tuh sama Trivena dari kelas 7 ke kelas 9 untuk ngobrol-ngobrol. Oh, ternyata Bu Valen itu sedang overload dan dia memikirkan ini gitu ya. Tersebar kemana-mana. Dan akhirnya itu menjadi apa dibilang kalau jejak digital itu nggak bisa dihilangkan gitu ya. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sehingga saya menuliskan ini adalah box yang ajaib. Nggak akan bisa Mas Elia tuh membuka curhatan saya ke Tuhan. Bisa nggak Mas Elia Kana? Kire, bisa nggak Kirene dari kelas 5? Nggak akan bisa. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Bagi saya, Tuhan itu adalah box ajaib yang bisa menampung seluruh unek-unek saya gitu ya, sebagai teman curhat gitu. Bagaimana saya bisa menganggap dia sebagai teman curhat? Nah, ini eh, kalau kita berbicara bagaimana Tuhan itu menjadi penting dalam kehidupan kita ya. Nah, ini saya ambil dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa yang hanya memiliki unconditional love kepada saya, tanpa ada embel-embel gue harus traktir makan bakso, tanpa ada embel-embel saya harus memberikan nilai makalahnya nilai A, atau saya harus mengoreksi reflektif esai dari Nimogi Momogi dengan skor yang gede atau dengan waktu yang cepat, ya, yaitu hanya Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa mengajarkan saya untuk mengampuni saat nggak ada ya, semoga nggak ada si Joko di sini. Saat si Joko Modo menyakiti saya dengan menjanjikan bahwa akan mengirimkan eh, laporan hari ini, ternyata setahun lagi baru dikirimkan gitu ya. Dengan kita yang sudah bersusah payah untuk mengerjakan bagian kita, tapi ternyata dihancurkan atau dikacaukan oleh teman kita. Saya udah janjian tuh makan di Kopi Setia, minum kopi di Kopi Setia sama si X. Laura, ada Laura di sini nih, Laura Grace. Ternyata tiba-tiba Laura Grace, ini ilustrasi aja ya Laura. Ternyata tiba-tiba Laura membatalkan karena alasannya adalah ada aktivitas yang lain di kampus gitu ya. Kita yang sudah memesan kopi berapa? Nah, ini bagaimana saya belajar untuk memahami diri saya, memahami orang lain, dan mengampuni diri saya sendiri. Ya, itu saya rasakan bagaimana pentingnya Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Kemudian, bagaimana juga saya eh, mendapatkan guide ya, mendapatkan arahan, mendapatkan eh,
rules, mendapatkan jalan. Ini loh yang harus kamu kerjakan, gitu ya. Ada yang bersedia membacakan Yohanes 14 ayat 6? Nanti katanya kalau sharing di Mogi tanpa ayat nggak sah. Jadi kita baca lah ya, 1, 2, 3 ayat. Nanti katanya nggak rohani. Ya, mari kita baca. Ada yang bersedia membaca Yohanes 14 ayat 6? Izin Ibu, Yohanes Terima kasih Esther. Ya, 6:6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya itu gitu. Nggak ada jalan kanan kiri lagi. Nggak ada jalan ini lagi. Akulah jalan. Jadi bagi saya, dia itu adalah lampu. Dia itu adalah arah lalu lintas yang jelas. Akulah jalan gitu. Jadi ya nggak usah capek-capek cari yang lain lah. Gitu kan? Udah jelas tuh, akulah jalan gitu. Nah, ini yang kenapa ayat yang lain nggak usah kita baca ya. Nanti masing-masing bacalah. Tapi bagi saya dari ketiga sub kenapa Yesus ini penting bagi hidup saya, karena di Yohanes 14 itu dikatakan, ya akulah jalan. Kadangkala kita tersesat. Saya merasa saya sudah sangat memberikan banyak hal kepada orang lain. Kita sedang home care pada pasien-pasien stroke, di mana rumahnya itu, di daerah rumah yang kita lewati itu adalah jarang sekali yang bisa dimasukin mobil, bahkan motor sekalipun. Jadi kita parkir motor di masjid mana, terus kita jalan kaki kemana-mana gitu ya. Nah, dengan lorong-lorong yang kecil itu membuat kita acap kali seringkali ini ya tersesat karena sama semua lorongnya. Tapi bagaimana kita punya visi bahwa saya harus mendapatkan rumahnya Tuan A untuk memberikan home care, untuk memberikan pelayanan gitu ya. Dan arahan kita, tujuan kita adalah ke rumah Tuan A gitu. Dengan kepercayaan yang kita miliki akhirnya sampai di sana. Nah, dalam kehidupan saya pribadi, dengan ayat ini mengingatkan bahwa ya hanya Tuhan jalan. Jadi kalau nanti Selma ngajak saya macam-macam, ya Selma bukan Tuhan, jalannya bukan dia, gitu ya. Kecuali nanti kita lihat lagi di sini, yalah kenapa naik dia. Ini yang kita dapatkan saat Nimogi. Momogi apa Nimogi sih? Nimogi, tanggal 18 bulan 8 tahun 2023. Ada yang sudah menuliskan di sini ini masih ingat? Ini yang kita dapatkan dari peserta Nimogi ya. Siapakah saya sehingga saya layak mengikut jalan yang tadi? Sehingga saya layak mengikuti Tuhan yang tadi yang sebagai arahan. Siapakah saya? Nah, ini yang didapatkan dari kita masing-masing kemarin yang kita tuliskan. Saya adalah orang yang suka senyum. Oh ya, gitu ya, yang masing-masing memahami, paling memahami keren gitu. Saya cepat belajar hal baru. Oke, saya merasa istimewa karena saya bisa melakukan hal baik seperti membantu teman saya di lingkungan perkuliahan. Terus terang saya tidak ingat dan tidak tahu siapa yang menuliskan ini saat kita buat di kolom chat. Oke, boleh sekali lagi di kolom chat di sini dituliskan siapakah Anda? Menurut Anda, apa ciri khas Anda? Yang paling menjadi ciri khas Anda. Boleh di kolom chat, siapakah Anda? Siapakah saya? Kalau kemarin saya bilang kalau saya adalah si suka senyum. Jadi saya senyum dulu sambil menunggu. Siapakah Anda? Oh ya, nggak boleh gini lagi ya. Gini, siapakah Anda? Mari dituliskan di kolom chat. Bagaimana saya bisa mengenal Selma? Bagaimana saya bisa mengenal... ditarik dulu ini, biar kelihatan. Laura, bagaimana saya bisa mengenal Rahel? Kalau mengenal diri saya sendiri saja sangat susah. Mari, siapakah Anda? Siapakah saya? Di kolom chat, silahkan. Terima kasih, Jocelyn, dari kelas 4. Saya adalah teman yang baik. Semoga kita bisa bertemu ya, Jocelyn.
Aduh, terima kasih dari kelas 3. Saya adalah orang yang sangat perasa. Besok-besok kita bisa curhat ya. Ada lagi, nih yang lain masih tidur, pendengar yang baik. Mona, sesekali boleh saya ajak ya ke teman-teman yang butuh didengarkan. Luar biasa kamu dikasih Tuhan talenta ya. Karena kita butuh orang-orang yang setia mendengarkan, yang menggunakan telinganya dulu, bukan mulutnya dulu gitu ya. Saya adalah orang yang cepat belajar hal baru. Terima kasih. Taat pada peraturan. Terima kasih lah, kirain Pak Leo ya. Tapi dari kelas 5 ini. Saya selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Itu kalau belum punya kesempatan untuk mencatatkan di kolom chat, silahkan catatkan di catatan pribadi Anda hari ini, di catatan Nimogi-Momogi Anda hari ini, siapa Anda, dan highlight. Dari sana Anda akan bergerak, bagaimana saya bisa terkoneksi dengan orang lain. Saya udah tahu tadi, Jesus itu adalah center of my life, kemana-mana dia menjadi arah saya. Kalau saya semakin merasa terbeban, oke, saya akan mengingat bahwa dia akan meringankan beban saya. Kalau saya menemukan jalan yang panjang, tadi dia bilang, hanya dia jalan dan keselamatan. Jadi kita bisa terpusat. Nah, sekarang kita mengenali diri saya, sebelum saya akan terkoneksi dengan orang lain. Saya seperti apa? Kalau tadi dikatakan bahwa saya adalah tipe orang yang suka mendengarkan, ya carilah komunitas yang kamu bisa menggunakan talenta itu untuk bisa melayani orang lain. Saya mencoba menjadi sabar dan ikhlas. Saya berusaha menjadi rajin, sabar, dan menggali potensi terbaik. Saya suka memiliki teman yang banyak. Terima kasih, Theodora. Nanti kita berteman ya. Nanti kita berteman. Di sini ya. Kalau kita sudah memahami bagaimana diri saya pendiam, ya, tapi bercita-cita mau jadi penyiar gitu ya. Effortnya lebih besar daripada saya orang yang humoris, saya suka bercerita, saya suka ini dibandingkan yang tadi yang dia pendiam. Usahanya juga akan jauh lebih besar ya, akan berbeda dengan tipe kepribadian yang lain. Nah, ini mari kita pahami diri kita masing-masing. Bagaimana kita saat ini, apa keistimewaan kita, dan bagaimana itu bisa berdampak buat orang lain. Kalau saya bisa kondisikan ini, soalnya tadi malam sebenarnya saya mau coba gambar-gambar ya. Saya sudah oret-oret di di mewarnai di gambar-gambar. Habis itu saya mau foto rencananya gitu. Tapi ternyata saya bukan orang yang ahli seni. Boro-boro menggambar mata yang simetris kayak komputer ini yang ada matanya itu nggak bisa. Smile-nya nggak bisa gini. Ah, sudahlah, saya ambil dulu dari Mbah Google gitu ya. Saya izin comat Mbah Google. Kalau bisa menggambarkan ini saya gitu ya. Dengan kondisi yang caruk-maruk ke sana ke sini saat ini gitu. Bagaimana saya bisa fokus pada diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa memahami dan men-setting diri saya sendiri supaya saya acceptance dengan kondisi yang ada? Saya berani katakan kalau bukan karena Tuhan Yesus, kayaknya saya nggak akan bisa senyum hari ini, pagi ini. Dan kalau bukan karena kalian, yang akan saya temui pagi ini, bisa jadi saya akan bangun nanti agak siangan sedikit. Karena tadi malam baru tidur jam 2 gitu. Baru merasakan juga, oke, mahasiswa yang katanya tidurnya jam 3 bangunnya jam 5 ada nggak? Oh, itu banyak. Tapi yang tidurnya jam 2 karena apa? Karena ngopi, karena nyanyi-nyanyi, ternyata banyak juga ya. Nanti juga mari kita buat mind map hidup kita hari ini. Hidup kita saat-saat ini, kita sibuknya di mana? Saat mana kita akan punya waktu buat terkoneksi dengan orang lain. Yang suka Coldplay, mari silakan ajak temannya untuk nonton. Habis itu coel-coel, lo udah terima Kristus belum? Kalau kita dibom hari ini di sini, lo akan kemana? Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan itu tidak hanya pada duduk saat PA, berhadapan, buka Alkitab. Nomor 1 jawabannya apa? No. Tapi kesempatan yang Allah berikan untuk terkoneksi dengan orang lain adalah saat kita menikmati hidup kita dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, dan terkoneksi dengan orang lain. Contoh aktivitas yang lain yang hari ini sedang banyak dikerjakan oleh Christine dari kelas 5.
aktivitas yang paling banyak dikerjakan selain kuliah apa, Christine? Selain Christine ada yang mau open mic? Apa aktivitas yang paling banyak kalian kerjakan selain kuliah? Selma, ini yang masih terus terang saya rada kepo sih setiap kali di Mogi sebenarnya mau saya tanyakan yang tidak membuka kamera ini sedang posisi apa ya? Maksudnya sedang dalam apa ya? Dalam tidurnya, dalam perjalanan ke kampus, dalam apa? Hai Denis, thank you. Denis, selain kuliah lo aktivitasnya apa? Eh, Mengerjakan tugas ospek fakultas, Bu. Tugas ospek fakultas individu atau kelompok? Ada yang individu, ada yang kelompok. Oke, kalau kelompok ngerjainnya di mana? Kalau kelompok, eh, kami kan fakultas pertanian, jadi kami lagi nanam pakcoy gitu. Jadi setiap hari Selasa saya kebagian giliran nyiram gitu, Bu. Oh, keren. Sendiri apa beramai-ramai nyiramnya? Rame-rame sih. Jadi eh, di satu kelompok itu dibagi-bagi dari hari Senin sampai Sabtu ya. Oke, terima kasih. Siapa nama satu orang anggota kelompokmu yang di hari Selasa buat nyiram? Eh, Juanda, Juanda. Asal daerahnya dari mana? dia asal Medan, Bu. Oke, makanan kesukaannya apa? BPK. Eh, Apa ya, kalau nggak salah Kalau nggak salah apa? eh, babi, Bu. Babi, tapi babi apa gitu saya lupa. Oh, oke, dia udah punya pacar belum? Eh, nggak tahu ya, saya kurang ini personal dia, tapi kayaknya kelihatannya sih belum ya, tapi nggak tahu. Oke, terima kasih Denis. Ya, Sama-sama, Bu. kenapa saya tanya Denis sama teman satu kelompoknya? Karena Denis selain kuliah, yang paling banyak aktivitasnya itu adalah sekarang kerja kelompok di kebun gitu ya. Di ladang ya, di Ya, sawahnya Pak Coy, di sawahnya Pak Coy, menyiram Pak Coy gitu ya. ya. Berarti interaksi yang terjadi akan lumayan banyak di sana. Ingatkan saya kalau waktunya berlebih. Semoga 10 menit lagi selesai. Nah, bagaimana kita tidak hanya melalui hari-hari kita berlalu begitu saja. Sekarang mari tanya diri masing-masing. Teman dekat kalian selama 10 minggu kuliah di UNPAD. Siapa? Dan hari ini ambil handphone masing-masing. Coba di WA teman dekatnya itu. Halo Iren, sudah bangun belum? Selamat pagi. Hanya say hello saja. Mari masing-masing ambil handphonenya, say hello buat yang merasakan bahwa itu adalah teman dekat selama 10 minggu di kuliah di UNPAD. 10 minggu itu sudah 3 bulan ya. Nah, itu 3 bulan itu sudah cocok lah buat PDKT, udah selesai, udah keluar, udah dapat tuh. Oke, dia suka makan nasi goreng di sini. Itu juga biasanya udah dapat ya, 3 minggu itu. Oke, nanti hasil WA-nya itu jangan lupa di screenshot, masukkan ke laporan di Mogi Momogi. Yang kelas 9 FTIP FPIK, nanti saya cek ya. Oke, ini belajar konsep bagaimana sih sebenarnya konsep dari kontak itu ya. Kalau di sini masih membahas bagaimana saya terkoneksi dengan Allah gitu. Bagaimana saya bisa kontak dengan Tuhan Yesus gitu ya. Ini adalah personal relationship. Personal relationship. Intinya adalah tidak ada bangku tempel, tidak ada boncengan, tartik-tartik, cenglu, cenglu,
tidak ada, tapi adalah personal relationship. Saya nggak bisa membonceng si Selma tadi, saya nggak bisa membonceng Lenora ke sana gitu. Tapi bagaimana kita mengajak Lenora supaya dia bisa memiliki personal relationship dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah merasakan personal relationship yang wow dengan Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa memperkenalkan itu ke Grace? Bagaimana saya mengajak Leticia? Leticia, anak saya namanya Leticia. Nanti kita ketemu ya. Bagaimana saya bisa memperkenalkan Letis, ini loh, Cia, ini loh, saat kita merasakan benar-benar relationship yang bagus itu kita akan merasakan seperti ini. Lah saya enggak pernah merasakan, ya kan? So, mari rasakan dulu masing-masing. Mari hadirkan rasa itu. Bagaimana kita nyaman dengan rasa itu, bagaimana personal relationship itu benar-benar kita rasakan dalam hidup kita, supaya kita bisa sharingkan ke orang lain. Gitu. Nah, dengan cara apa kita bisa merasakannya? Saya bisa mengajak yang simpel-simpel yang kalian akan kerjakannya. Salah satunya adalah belajar. Belajarnya lewat apa? PMKU sudah memfasilitasi dengan PA, dengan mentoring, dengan diskusi, dengan momogi. Dalah ini momogi karena tugas, Bu. Coba sesok nggak ada laporan. Semester depan kan nggak ada mata kuliah agama tuh. Nggak ada laporan momogi reflektif esai. Lah, kita lihat yang hadir di Zoom nek piro gitu ya. Nah, ini yang kita tantang diri sendiri. Tanpa laporan kenapa rupanya biarin aja saya sambil jalan toh nggak akan firman nggak akan berlalu begitu saja. Adalah 1-2 kata yang nempel gitu ya. Kemudian bagaimana saya merasakan intimacy, kelekatan hubungan, kedekatan dengan dia. Tadi lagu yang pertama saya enggak terlalu tersentuh gitu karena dia ekspresif. Ternyata lagu yang kedua saya lebih tersentuh karena dia lebih impresif, lebih mengena gitu. Silahkan masing-masing orang kalau mau ibadahnya ekspresif juga boleh, mau saat teduhnya sambil menangis terharu, ngangkat tangan silahkan kalau itu membuat kita memiliki intimasi yang baik dengan Tuhan gitu ya. Kalau mau dia merenung di samping kolam, monggo gitu ya. Tapi kita memahami diri kita dan kita bisa mengerjakan supaya kita memperoleh tujuan, supaya kita mendapatkan tujuan tersebut. Wah, jam segini, 3 menit lagi. Kemudian bagaimana kita mengalami transformasi dan bertumbuh. Ya. Nah, ini ini pelan-pelan nanti kita akan coba terapkan di semester 2 ya. Pertumbuhan yang berdampak buat orang lain. Nah, tadi kan sudah di WA tuh temennya. Sekarang kita mau lihat lagi WA dengan orang keluarga yang kita kasihi yang jauh. Selama 10 bulan, siapa yang sudah mengabaikan? 10 bulan, 10 minggu. Minggu pertama setiap hari nelfon, "Ma, aku mau makan di sini ya. Aku mau jalan sama temanku ya." Minggu kedua sudah mulai berkurang, nggak 3 kali sehari lagi, setiap hari. "Ma, tadi aku mau pulang kuliah ya, Ma, aku gini. Pa, aku gini." Minggu ketiga sudah sekali 2 hari. Minggu ke-10 mamanya telepon, "Mama, nggak keangkat, sorry ya, tadi lagi nyiram Pak Coy," gitu ya. Nah, nanti bulan ke-10 sekali sebulan, "Ma, kosong rekeningnya, kapan mau dikirim?" Gitu ya. Tahun ketiga tinggal, "Ma, semester depan saya wisuda." Nah, jangan sampai itu terjadi. Karena koneksi itu kita kita stop saya. Kita sering bertemu Denis, saya akan merasakan kehangatannya Denis, ya nggak Denis? Nanti kalau Denis panen tolong dikasih saya ya. Kita sering melihat Anthony, kita akan merasa memiliki hubungan dengan Anthony. Lah saya enggak pernah ketemu Lenta. Ini Sri Lenta apa Lenta yang lain, Len? Kalau Sri Lenta saya sering berinteraksi, saya punya ikatan. Ada something dengan Lenta, hati saya dak dik du. Tapi ada sesuatu dengan Mas Elia Kana bisa jadi rasa itu berbeda.
gitu kan. Bagaimana kita terkoneksi dengan orang yang akan menjadi teman kita untuk saling bertumbuh. Mari kita dekatkan, mari kita tingkatkan intimacy. Kita sering bertemu, kita sering say hello, minimal sama teman satu grup mentoring. Ya. Yang satu grup mentoringnya minimal udah tahu lah itu makanan kesukaannya apa. Dia sekarang sedang apa sih, sedang overload apa. Jangan-jangan pulpennya lagi macet, kita butuh kasih bantuan pulpen tuh gitu ya. Salah satu bentuk terkoneksinya saya dengan yang lain. Mohon maaf ini karena waktunya juga nanti kita akan bagaimana saya ada ada worksheet yang harus kita kerjakan tadinya ya. Kita akan diskusikan di lain kesempatan, tetapi di sini kita mau coba simpulkan. Saya bisa terkoneksi dengan Dennis karena saya tahu seperti apa saya. Saya bisa seperti ini hari ini karena ada Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan saya. So, apa yang mau dibanggakan? Saya mengenal diri saya tapi tidak punya arah, saya bisa arogan. Tetapi karena ada center, ada arah yang mengarahkan, kemampuan yang saya miliki, saya bisa dekatkan ke Euodia. Euodia. Keren banget namanya. Mari, yang pertama sekarang adalah kita pahami bahwa kita seperti apa. Sebelum saya ke Dennis, sebelum saya ke Samuel, saya pahami dulu seperti apa saya. Saya pahami dulu kelebihan saya. Mari masing-masing kita memahami. Tapi selain itu kita harus punya intimacy dengan Tuhan Yesus. Tanpa itu saya pikir kita nanti akan waham kebesaran. Saya suka berteman loh. Lah, arahnya kemana bertemannya? Buah nangka, buah kedong-dong. Bagi 100 dong, gitu nanti ya arahannya ke situ atau seperti apa arahannya gitu ya. Tetapi kita menjadi pusat kita adalah Tuhan Yesus ya. Saya, dia, dan Anda akan terkoneksi satu dengan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Valen. Siapa tadi? Iren. Cecilia. Cecilia. Oke,